Halo, welcome to my channel. Di Suara dari Timur, tempatnya orang Timur bersuara tentang sepak bola, pendidikan, dan berbagai isu viral lainnya. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Guys, perhelatan kualifikasi Piala Dunia round 4 sudah semakin dekat, yakni di bulan Oktober. Pertanyaannya, siapakah lawan terberat timnas Indonesia di round 4 ini? Apakah Qatar atau Arab Saudi? Apakah Irak atau Uni Emirat Arab? Tentu kita punya pendapat yang bisa saling berbeda. Namun, satu hal yang pasti, lawan terberat timnas Indonesia di round 4 adalah AFC dan gerombolan Sultan Timur Tengah. Percaya nggak percaya? Saksikan video berikut ini. Peluang Indonesia untuk bisa melangkah ke Piala Dunia memang sejatinya sangat-sangat gak mudah. Meskipun begitu, kita harus percaya kalau segala kemungkinan tentu masih bisa terjadi. Tentu kita tahu kalau musuh Indonesia sejatinya bukan cuma lawan di atas lapangan, melainkan juga orang-orang yang ada di bawah. Dan AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengahnya, sebagaimana kita tahu dianggap adalah musuh terbesar Indonesia sekarang ini. AFC dan gerombolan Sultan Timur Tengah dianggap musuh Indonesia. Kelihatan banget. Termasuk yang baru-baru ini, yaitu soal isu penunjukan tuan rumah keempat dalam diri Arab Saudi serta Qatar yang dianggap ada kepentingan geopolitik organisasi di sana. Atas dasar itulah, di tengah situasi sulit yang dihadapi, salah satu cara untuk melawan mereka ya dengan memperlihatkan permainan menarik sama persis apa yang dilakukan Jepang ataupun Korea misalnya. Namun untuk mengarah ke sana, jelas tim Garuda masih pemain secara kualitas yang mumpuni. Di samping juga penyesuaian taktik terbaik dengan tim pelatih saat ini. Soalnya kita butuh banget pemain secara level bisa bermain dengan intensitas tinggi. Karena bila berkaca dari laga melawan Jepang kemarin, fair aja. Cuma Silvers dan Kevin Dix yang paham dengan konsep permainan semacam itu. Namun sayangnya, gara-gara skornya 6-0, nama mereka, terutama Silvers, seperti biasa, jadi salah satu sasaran hujatan netizen yang bahkan banyak yang sebab pun masih nyata. Musuh terbesar timnas Indonesia bukan soal taktikal dan strategi di atas lapangan, melainkan ada korporasi di mana AFC dan para Sultan Timur Tengah punya niat-niat tersendiri ya, demi kepentingan geopolitik di sana. Inilah yang menjadi keresahan bagi penggemar timnas Indonesia dan saya yakin juga PSSI dan seluruh pemain. Namun pertanyaannya, kenapa Jepang dan Korea Selatan kok mampu mengatasi kelicikan-kelicikan Timur Tengah? Hal yang menarik bahwa Jepang dan Korea Selatan bermain dengan intensitas yang tinggi untuk mengalahkan mereka, sehingga kelicikan-kelicikan itu tidak bisa mengatasi kualitas intensitas permainan kedua tim ini. Pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia bisa bermain seperti Jepang dan Korea Selatan? Ini agaknya memang sulit Indonesia untuk bermain seperti Jepang atau Korea Selatan. Saat menghadapi Jepang kemarin, kita keteteran, sangat keteteran dan kebobolan 6 gol. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan para pemain untuk memahami taktik bermain dengan intensitas tinggi itu masih minim. Katakan kita bisa lihat kemarin main, menurut berita tadi, mungkin Kevin Dix dan Meskilgers. Namun, Meskilgers khususnya dikritik habis-habisan karena kalah dari Jepang dengan gol telak 6-0. Hal berikut yang mau kita lihat bahwa fakta-fakta apa saja yang mendukung asumsi bahwa di balik layar ada AFC dan para Sultan Timur Tengah yang bermain. Kemudian bagaimana sikap PSSI sebagai federasi untuk menghadapi tantangan seperti ini? Sebelum kita bahas lebih jauh, simak video berikut ini. Rasanya sumpah gerek banget gak sih kalau kita ngomongin AFC beserta gerombolan Sultan Timur Tengah? Sebab harus diakui, kalau adanya kong kali kong di antara mereka emang nyata adanya dan udah banyak kasus yang terjadi. Dan sialnya, di round 4 ini Indonesia akan berhadapan dengan 5 negara bintang yang masuk ke round 4. Kalau soal sisi teknis permainan, oke lah kita bisa percaya diri kekuatan kita nggak kalah. Tapi soal non teknis itu loh yang ngeri sedap. Apalagi kita pun juga nggak punya power lebih. Nah, struktur keanggotaan AFC, Indonesia sama sekali nggak punya wakil terutama ya posisi-posisi penting. Yang masalah penunjukan tuan rumah ini masih jadi polemik. Arab Saudi sebagai host Piala Dunia 2034 dan Qatar sebagai mantan tuan rumah Piala Dunia 2022.
dianggap punya kepentingan masing-masing. Kenapa mereka harus Benar, jadi guys. Tiap di Asia sendiri, slot ke Piala Dunia nanti ada di 8,5. Dan sejauh ini, 6 tim yang udah lolos cuma 1, yang dari Timur Tengah, yaitu Jordania yang dianggap kejutan. Selanjutnya ada Uzbekistan yang juga mengejutkan bisa lolos. Sehingga ada dugaan slot yang seharusnya diamankan Qatar serta Arab di round 3 Nah, itu masalahnya. mereka buat main di round 4. Masa tiap kali Qatar, host Arab Piala Dunia tidak lolos 2024 langsung ke Piala Dunia. Pun begitu Qatar yang merupakan host Piala Maka Dunia di ke-17 round 5 4 tahun ini berturut-turut serta dianggap menjaga kedekatan personal dengan FIFA juga memungkinkan lolos. mereka, maka Kalian nggak usah mikir itulah yang hal ditakuti. gimana-gimana, sebab udah banyak kok pandit-pandit Fakta-fakta pengamalan inilah. lain yang juga 11-12 Beberapa pengamat juga mengatakan Ingat nggak pas Liga seperti Champions Asia kemarin? Eropa. Bisa-bisanya, mulai dari babak 8 besar sampai final main di Dan Arab Saudi semua, plus 1 leg doang keluar. Alasannya sih Arab fasilitasnya jauh lebih lengkap dan lain-lain. Lantas apakah tim dari Jepang, Korea misalnya, nggak protes? Ya mereka protes, tapi diajukan gitu aja. Terus ingat, Qatar pas lawan India, bola itu Nah, setengah meter itu keluar, yang paling dan mencolok dianggap sampai akhirnya di round terjebol 2. dan disahkan. Jika Itu kalau India menang, India Qatar menang akan itu, lolos round 3. Tapi ya, Qatar gagal ke round jadi 3. di sini Mimin tekankan, lawan kita nanti di round 4 bukan cuma soal-soal teknis, tapi juga non-teknis. Sehingga dalam hal ini, federasi juga harus bertindak semaksimal mungkin, paling enggak untuk main di tempat netral, kalau mau fair-fairan, kan gitu. Namun, misal nggak bisa, ya udah seperti yang pernah dikatakan publik Jepang, kalau kita kalah soal pelicikan, ya udah kita lawan mereka dengan kualitas. Dan kayaknya, hal itu yang sedang dilakukan oleh PSSI bila berkaca dari sikon yang ada. Memang secara umum, materi timnas Indonesia ini udah bagus, tapi secara kedalaman skuad, jelas ini masih sangat kurang kalau kaitannya buat main di level intensitas tinggi seperti lawan Jepang kemarin. Guys, itulah fakta-fakta yang bisa kita lihat, yang menggambarkan bagaimana AFC itu penuh dengan kontroversi. Ya. Lalu tim-tim Timur Tengah banyak drama. Seperti apa kontroversi? Fakta pertama adalah penentuan tuan rumah yang pada saat ini telah dipastikan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Padahal sebelumnya regulasi mengatakan bahwa tim-tim yang terlibat di round 4 boleh mengusulkan untuk menjadi tuan rumah round 4. Tetapi belakangan AFC secara sepihak menentukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Penentuan ini disinyalir bahwa tim-tim Timur Tengah yang diandalkan seperti Arab Saudi, kemudian Qatar, di mana selalu menjadi host sepak bola, kok tidak lolos di round 3 untuk ke Piala Dunia. Secara mengejutkan Yordania ya lolos dan juga Uzbekistan. Nah, menghadapi hal ini, PSSI mestinya membuat langkah cerdas untuk meningkatkan kualitas pemain timnas, meningkatkan kedalaman tim Indonesia. Caranya bagaimana? Saya pikir PSSI sudah punya rencana dan langkah-langkah tertentu yang perlu diambil. Misalkan menambah kekuatan kedalaman skuad. Nah, belajar juga pada Jepang, bagaimana Jepang bermain, bagaimana Korea Selatan bermain. Untuk bisa bermain seperti Jepang dengan intensitas tinggi dan Korea Selatan, ya, kita perlu menambah skuad pemain. Misalnya nambahkan Miliano Jonathan, Mauro Gistra, Jairo Ridebel, Pascal Struy, Laurent Uri, dan beberapa pemain lain yang selama ini rumorkan untuk dinaturalisasi. Sehingga bisa bermain lebih efektif, lebih kuat, lebih percaya diri di round 4 menghadapi tim-tim Timur Tengah dengan trik-trik licik dari AFC dan sultan-sultannya. Demikian saudara pendapat saya. Jika teman-teman punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Terima kasih dari kami, Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.